Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Krisna Putra, Widya Iswara, ahli utama BPSDM Provinsi Lampung. Pada hari ini kita akan membahas tentang organisasi digital. Pada mata pelajaran organisasi digital ini akan kita bahas selama 9 jam mata pelajaran. Seperti kita ketahui, agenda pelatihan kepemimpinan administrator ini ada 4 agenda, yaitu yang pertama kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kemudian yang kedua kepemimpinan kinerja, yang ketiga manajemen kinerja, dan yang keempat aktualisasi kepemimpinan. Nah, kita ada di agenda manajemen kinerja, agenda 3, yaitu organisasi digital. Nah, deskripsi singkat dari organisasi digital adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami pengetahuan tentang konsep dasar transformasi digital, kebijakan terkait digitalisasi pemerintah, kemudian komponen kunci dan tantangan yang dihadapi dalam membangun organisasi digital untuk mendukung pelaksanaan kinerja organisasi. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu memahami konsep digital organisasi dengan indikator mampu menjelaskan konsep digital organisasi, kemudian paham proses penerapan digital organisasi. Nah, adapun materi pokok digital organisasi yaitu pendekatan organisasi digital, kemudian konsep organisasi digital, kemudian praktek organisasi digital. Kita mulai dengan revolusi industri. Revolusi industri 1.0 pada abad 18 ditandai dengan penemuan mesin uap. Kemudian pada awal abad 20, revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan tenaga uap. Kemudian revolusi industri 3.0 pada abad ke-20 juga ditandai dengan adanya mesin yang dapat bergerak dan berpikir sendiri. Kemudian abad ke-21 ini industri 4.0. Ini di mana industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Kemudian kemajuan teknologi seperti kita ketahui, informasi komunikasi berdampak pada semua sendi kehidupan, di mana kita harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Teknologi membuat semuanya menjadi mungkin dan memberikan efek kemajuan di berbagai aspek. Digitalisasi merupakan salah satu kunci penting dalam peningkatan produktivitas. Kemudian bagaimana dampak kemajuan teknologi? Dengan adanya kemajuan teknologi informasi sebagai dampak revolusi industri, maka organisasi harus aktif. Perubahan organisasi tradisional menjadi organisasi digital sangat diperlukan untuk melakukan transformasi digital. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman akan menjadi kurang kompetitif, sehingga setiap organisasi harus segera melakukan transformasi digital di era yang berbasis teknologi ini untuk beradaptasi dengan perubahan internal dan eksternal. Pendekatan digital organisasi yaitu transformasi digital. Transformasi merupakan perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Kemudian yang dari manual menjadi digital atau reka ulang proses bisnis. Nah, jadi ini prosesnya berubah, kemudian pelakunya juga berubah. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan perubahan pada proses kegiatan masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah dalam melakukan proses bisnis. Transformasi digital tidak akan terjadi dalam waktu singkat, namun harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Sehingga dalam transformasi digital harus dilakukan perubahan yang benar-benar selaras dengan perkembangan teknologi. Ada beberapa elemen pendukung transformasi digital, yaitu IoT, kemudian juga Big Data, kemudian Artificial Intelligence, kemudian Cloud Computing, Robotik,
kemudian juga biochain. Ada strategi transformasi digital. Ada 3 strateginya, yaitu penyiapan layanan digital, kemudian pemenuhan layanan digital, kemudian ada pengolahan big data. Penyiapan lahan digital yaitu menyiapkan aturan tentang transformasi digital, kemudian juga menyiapkan lembaga yang khusus mengkoordinasikan pelaksanaan transformasi digital, kemudian juga membangun jaringan dan transformasi pendukung, kemudian juga ada membangun sistem pendidikan melek digital, kemudian peningkatan kapasitas SDM dalam keahlian digital, kemudian melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam penyediaan layanan digital. Kemudian strategi yang lain yaitu pemenuhan layanan digital meliputi menerapkan aturan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang kita kenal. Kemudian juga inventarisasi layanan pemerintah untuk pengembangan layanan digital. Kemudian integrasi semua sistem digital yang ada di pemerintah ke dalam satu sistem. Kemudian melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pemenuhan layanan digital. Kemudian strategi yang lainnya yaitu pengolahan big data yang meliputi meneliti sumber-sumber big data baik yang disediakan oleh layanan pemerintah maupun swasta. Kemudian kita membangun sumber-sumber big data. Kemudian kita mengembangkan kemampuan analisa big data, mengembangkan sistem pembuatan keputusan di berbagai level birokrasi, kemudian menjalin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan badan usaha. Kebijakan digitalisasi pemerintah yaitu ada 5, dimulai dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional e-government, kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian yang ketiga Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, kemudian juga Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kemudian yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Bagaimana tentang konsep digital organisasi? Ini ada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Digital organisasi adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem elektronik atau disebut juga dengan penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE. Komponen kunci dalam organisasi digital ada 7. Yang pertama perangkat lunak, kemudian perangkat keras, tenaga ahli, tata kelola, pengamanan, sertifikasi, kelaikan sistem elektronik, dan yang terakhir adalah pengawasan. Selain itu juga ada tantangan pembangunan digital organisasi. Apa saja tantangan tersebut? Yang pertama, kultur budaya atau kebiasaan. Kebijakan masih membahas hal-hal yang makro. Kemudian resisten untuk berubah. Minimnya sharing dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir adalah talent gap, termasuk jumlah dan kualitas SDM. Praktek digital organisasi, yaitu hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah komitmen pimpinan, kemudian juga berbagi data, kemudian aturan main, kemudian menentukan tujuan, kemudian peta jalan, kemudian ada pengembangan kompetensi, dan yang terakhir adalah kebijakan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat harus diikuti dengan tuntutan publik yang tinggi akan pelayanan pemerintah. Maka pemerintah harus bergerak menuju organisasi digital yang berbasis teknologi informasi. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kegiatan digital organisasi pada pelatihan kepemimpinan administrator. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.